Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Khotfidin azanallahu wa iyyakum. Kita masuk ke surah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir ini adalah surah Makkiyah, dan sebagian ulama menyebutkan bahwa surah ini adalah surah yang kedua turun. Jadi ada beberapa khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang surah-surah pertama yang turun. Dan yang pertama turun setelah terputusnya wahyu, ya, yang cukup lama. Jadi setelah Al-Alaq turun, wahyu terputus, kemudian turunlah surah Al-Mudaththir. Ketika itu Rasulullah SAW turun dari Gua Hira, kemudian dipanggil-panggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Dia balik ke kanan, tidak ada orang. Balik ke kiri, tidak ada orang. Balik ke belakang, tidak ada orang. Ya, padahal dipanggil-panggil namanya. Nah, setelah Rasulullah SAW melihat ke atas, ya, ternyata di atas ada makhluk yang sangat-sangat besar, yang duduk di mana? Yang duduk antara di kursi antara langit dan bumi. Ya, besar sekali. Maka Rasulullah ketakutan. Rasulullah pulang, lari ke rumahnya, kemudian mengatakan, dathiruni, dathiruni, ya, selimuti saya, selimuti saya. Al-Mudaththir sendiri dari kata dithar. Dithar itu pakaian lapisan. Jadi ada pakaian di dalam, kemudian pakaian lapisan di luar, itu disebut, ya, dithar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, dipanggil. Qum fa'anzir, berdirilah dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, besar-besarkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Wa rujza fahjur, ya, adapun ar-rujz, yakni para ulama menyebutkan maknanya adalah berhala, tinggalkanlah. Taqaddama anna al-muzammil wal mudaththir bimakna wahid. Telah berlalu penjelasannya bahwasanya al-muzammil dengan al-mudaththir ini maknanya sama, orang yang berselimut. Wa anna Allah amara Rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil ijtihad fi ibadatillahi al-qasirah wal muta'addiyah. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah al-qasirah. Ibadah al-qasirah itu ibadah yang bermanfaat bagi pelaku ibadah itu sendiri. Ya, seperti sholat, puasa, itu manfaatnya hanya kepada pelakunya. Adapun al-ibadah al-muta'addiyah, yakni ibadah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka telah berlalu juga penjelasan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk beribadah dengan ibadah sendiri dan ibadah yang bermanfaat bagi yang lain. Jadi disuruh sholat malam untuk mengecas, menguatkan mentalnya, menguatkan batinnya untuk melakukan ibadah sosial. Dan Allah memerintahkan Rasulnya untuk bersabar menghadapi, ya, gangguan dari kaumnya. Nah, ini modalnya seorang dai, seorang pendakwah itu seperti ini. Ya, harus banyak melakukan ibadah-ibadah al-qasirah, ya, ibadah-ibadah yang manfaatnya untuk menguatkan mentalnya, ya, menguatkan fisiknya, ya, mensucikan hatinya, untuk kemudian dengan modal itu dia mampu berdakwah dengan, ya, dakwah sosial, dan dengan modal itu pula dia mampu bersabar terhadap cobaan-cobaan yang akan dihadapi ketika dia berdakwah. Wa amarahu huna bi'ilani da'wah. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan. Was-sad'u bil indzar, dan mulai memberikan peringatan. Faqala kum ay bijiddin wa nasyat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kum, bangunlah. Ya, kum itu bisa bermakna bangun dari tidur, bisa juga bermakna bangkitlah dari, ya, ketidakaktifanmu. Kalau tidak aktif, kemudian aktiflah, itu namanya kum.
Dan disebutkan setelah Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk bangkit berdakwah, maka tidak pernah lagi Rasulullah SAW beristirahat sampai dia meninggal. Ya, pasti ada kegiatan-kegiatan ibadah yang dia lakukan. Fa'anzir an-nasa bil aqwali wal af'al allati yahsulu bihal maqsud. Berikanlah peringatan kepada manusia dengan apa? Dengan perkataan dan perbuatan, dengan contoh. Ya, jadi seorang dai itu tidak hanya memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya dengan kalimat-kalimatnya, akan tetapi juga dengan perbuatannya, akhlaknya. Makanya nanti Rasulullah SAW disuruh untuk melakukan beberapa hal yang dengan demikian tujuan daripada dakwah itu bisa tercapai. Kemudian juga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa bayan halil dzar anhu liyakuna dzalika ad'a li tarkihi, dan juga menjelaskan tentang perkara-perkara yang diperingati darinya atau perkara-perkara yang dilarang. Kita tidak bisa melarang orang tapi tidak memberitahu, tidak memberikan informasi yang sempurna tentang hal yang dilarang. Jangan melakukan riba. Apa itu riba? Bunga bank misalnya. Apa itu riba? Bunga bank. Sudah begitu saja, tidak diberikan informasi kenapa dilarang, apa efeknya, efek negatifnya kalau orang melakukan riba, ya, seperti apa dosanya. Tidak diberikan penjelasan yang sempurna, maka orang pun apa? Ketika menghadapi dakwahan seperti itu dia acuh tak acuh. Ya. Maka ketika suatu persoalan yang disuruh untuk ditinggalkan, dijelaskan dengan baik, dengan penjelasan yang secukupnya, penjelasan yang terang, maka itu lebih berefek kepada kerelaan orang untuk meninggalkannya. Lebih besar alasannya untuk ditinggalkan. Kenapa zina dilarang? Kan enak gitu. Kenapa dilarang? Oh, zina itu begini. Zina itu adalah utang misalnya. Oh, zinai orang nanti keluargamu juga dikasih begitu, dan seterusnya, ya, dijelaskan tentang larangan-larangan Allah, dijelaskan tentang ancaman-ancaman Allah, barulah dia punya alasan yang kuat untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu maka besar-besarkanlah, yakni agungkanlah Allah. Ai azimhu bit tauhid, agungkanlah Allah dengan mengesahkan Allah. Ya, karena perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang seakan-akan menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa tunggal, sebagai Tuhan yang esa. Maka pengagungan terhadap Allah yang paling besar adalah dengan mengesahkan Allah. Waj'al qasdaka fi indzarika wajhallah. Jadikanlah tujuanmu dalam memperingati manusia adalah mengharapkan keridhaan Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Inna katsiran wa in kana yad'u ila al-haqqi fa innahu yad'u ila nafsihi." Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak orang meskipun yang dia sampaikan dalam dakwahnya adalah mengajak orang kepada kebenaran, tapi sesungguhnya dia sedang mengajak orang kepada dirinya sendiri, sedang mengumpulkan jamaah untuk dirinya sendiri. Adapun dakwahnya itu cuma jualannya saja, mengajak orang untuk fanatik terhadap dirinya, fanatik terhadap golongannya, fanatik terhadap radionya dan sebagainya, ustadznya dan sebagainya. Ya, meskipun yang disampaikan itu adalah kebenaran, tapi tujuannya bukan murni karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga penyakit yang terkadang kena penyakit panitia pengajian gitu ya. Kalau jamaah yang datang pengajiannya banyak, bangga betul dia. Saya bisa mendatangkan jamaah yang besar. Nah, bangga. Kemana-mana, Masya Allah. Kalau kita yang buat kajian itu penuh sampai di luar. Bangga sekali. Ya, tiba-tiba undang ustadz yang tidak terkenal, sedikit yang datang. Oh, langsung dongkol hatinya. Kenapa sedikit? Kenapa sih kalian ini tidak mau datang kalau ustadz ini yang diundang? Merasa gagal. Dan bukan itu tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah agar orang mendengarkan tentang hak-hak Allah, agar Allah disembah, ya, satu-satunya dan tidak disekutukan. Wa an yu'azzimahul ibad wa yaqumu bi ibadatihi, dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala agar hamba-hambanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Inilah tujuan dakwah. Wa thiyabaka fatahhir, adapun pakaianmu maka sucikanlah. Nah, orang-orang Arab
itu menyebutkan kalau ada orang yang suka bermaksiat, ya, kalau ada orang yang suka bermaksiat itu disebut ini orang kotor pakaiannya, ya, ini orang pakaiannya kotor, ya. Maka kalau disuruh tahhir thiyabak, maksudnya apa? Maksudnya dia disuruh untuk menghilangkan sifat-sifatnya yang jelek, disuruh untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan. Makanya kata toharah dalam Islam itu memiliki dua makna. Toharah terhadap yang zahir dan toharah terhadap yang batin. Maka orang-orang sufi keliru dalam masalah ini. Ya, orang-orang sufi itu tersesatnya di sini. Ya, mereka membedakan antara ada yang disebut dengan esoterik, ada yang disebut dengan eksoterik. Ya, jadi ada tingkatan-tingkatan ya. Ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat itu hanya urusan bagian saja atau yang nampak saja. Ya. Urusan yang nampak saja dari tubuh seseorang. Ya. Adapun persoalan yang tidak nampak, persoalan hati, maka itu urusannya hakikat. Ya, seseorang bisa sampai kepada hakikat dengan jembatan tarekat, begitu ceritanya. Jadi kalau orang tidak berhakikat, tidak bermakrifat, maka tidak bisa suci hatinya, karena dia belum bekerja untuk hatinya. Nah, ini kesesatan. Pemahaman seperti ini itu diambil dari pemahaman Syiah. Dan perlu diketahui bahwa syariat kita itu mengatur zahir dan batin, mengatur zahir dan batin. Makanya kalau orang sholat, yang diatur itu zahirnya atau batinnya? Dua-duanya. Makanya orang yang sholat disuruh apa? Tumakninah. Tumakninah itu urusan apa? Urusan zahir dan batin. Gerakannya harus tenang, hatinya juga harus tenang. Jadi katanya urusan syariat itu hanya urusan toharah, kata mereka. Ya, toharah di luar tubuh, ya. Bukan toharah di dalamnya. Padahal ketika para ulama membahas tentang wa thiyabaka fatahhir, ya, justru kebanyakan mereka menyebut maksudnya adalah sucikanlah dirimu dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, yang mana perbuatan dosa itu sumbernya adalah dari dalam qalbu seseorang. Nah, seperti di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan yahtamil, kemungkinan maksudnya adalah annal murad bi thiyabihi a'malihi kulliha. Ya. Yang dimaksud dengan pakaiannya di sini adalah amalannya, yakni bersihkan amalanmu dari dosa-dosa. Bitathhiriha, takhlisiha, wan nushi biha, yaitu dengan mensucikan amalan-amalannya, ya, membersihkannya dari, memurnikannya dari kesyirikan, ya, dari perbuatan dosa. Wa iqaiha ala akmalil wujuh, dan melakukannya dengan bentuk yang paling sempurna. Wa tanqiyatiha 'anil mubtilati wal mufsidat, mensucikannya dari perkara-perkara yang membatalkan amalan dan yang merusak amalan. Yang membatalkan amalan seperti apa? Seperti kesyirikan. Wal muqisat minasyirkin wa riya, membersihkannya dari hal-hal yang merendahkannya dari perbuatan syirik dan riya. Wa nifaq, demikian pula nifaq. Wa ujub wa takabbur wa ghaflah, ya, membersihkan amalannya dari perbuatan ujub, takabbur, ya, lalai, wa ghairi dzalik mimma yu'marul 'abdu bijtinabihi fi ibadatihi, ya, dan perbuatan-perbuatan selainnya yang mana seorang hamba diperintahkan untuk menjauhinya dalam beribadah. Wa yadkhulu fi dzalika tathhirut thiyabi minan najasah, termasuk mensucikan pakaian dari najis. Fa inna dzalika min tamamit tathhiri lil a'mali khususan fi sholati allati qala katsirun minal ulama inna izalatan najasah anha syartun min syurutis shalah. Ya, termasuk membersihkan amalan-amalan itu tadi, perintah untuk membersihkan amalan, yakni perintah juga untuk membersihkan pakaian dari najis. Ya, karena kalau sudah amalannya dibersihkan, ketika dia mau sholat misalnya, amalan-amalannya dibersihkan dari perbuatan syirik, ujub, riya, takabbur, ghaflah dan yang lainnya, ya, kemudian pakaiannya juga disucikan, maka inilah, ya, toharoh yang sempurna.
Yang mana kebanyakan para ulama menyebutkan bahwasannya menghilangkan najis dari pakaian adalah salah satu di antara syarat sahnya salat. Wa yahtamilu anna al-murad bi thiyabihi, ya, kemungkinan yang lain maksud daripada pakaian di sini yakni athiyabul ma'ruf, yakni pakaian yang diketahui seperti yang kita pakai ini, ya. Wa annahu ma'murun bi tathhiriha an jami'in najasat, dan bahwasanya seorang hamba, ya, diperintahkan untuk mensucikan pakaiannya, membersihkan pakaiannya dari segala bentuk najis fi jami'il awqat, ya, di setiap waktu, khususan fi dukhuli fi salawat, khususnya kalau mau salat. Wa idza kana ma'muran bi tathhirit tahir bi tathhiridz zahir fa inna taharata adh-dhahiri min tamami taharatil batin. Nah, kalau perintahnya adalah untuk membersihkan yang zahir, yang nampak dari tubuhnya, maka taharah, membersihkan yang zahir, itu adalah bentuk kesempurnaan dari taharah yang batin. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwa ini semua adalah persiapan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah. Ya. Dan ini adalah perintah untuk seluruh dai. Ya. Sebelum kita mendakwahkan tauhid, maka kita harus lebih dulu bertauhid. Jangan sampai kita masih melakukan kesyirikan kemudian mengajak orang kepada tauhid. Jangan sampai kita masih berlumur dengan bid'ah kemudian mengajak orang untuk mengikuti sunnah. Kita mengajak orang untuk, ya, tidak berzina, kita sendiri masih main-main dengan zina. Kita mengajak orang untuk tidak dengki, tidak hasad, padahal kita sendiri masih terbiasa dengki, terbiasa hasad. Maka dibersihkan semua dulu. Dibersihkan akidahnya, ya, dibersihkan akhlaknya dari segala yang tercela, barulah dia berdakwah, agar dia menjadi orang bertauhid yang mengajak orang untuk bertauhid. Dia adalah ahlus sunnah yang mengajak orang kepada sunnah, ya, kan begitu. Dia adalah orang yang berakhlak yang baik yang mengajak orang untuk berakhlak mulia, ya. Dia adalah orang yang rajin kajian yang mengajak orang untuk datang kajian. Jangan cuma rajin share undangan kajian, pamflet, ayo ikut kajian hari ini, dia tidak datang. Ya, dia jarang datang, ya. Maka ini semua persiapan yang Allah siapkan untuk Rasulullah SAW. Ya, beliau diperintahkan untuk mengerjakan, mensucikan dirinya mulai dari batinnya sampai kepada zahirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Coba lihat di sini disebutkan, sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin, orang-orang yang senantiasa bertaubat, yakni senantiasa mensucikan batinnya, ya, mensucikan hatinya dari penyakit-penyakit hati, ya, mensucikan hatinya dari, ya, keyakinan-keyakinan yang tidak boleh diyakini oleh seorang muslim. Kemudian disebutkan wa yuhibbul mutatahhirin. Dari sini juga kita mengambil hikmah pelajaran bahwa, ya, taharah itu adalah syiar agama kita, syiar agama Islam. Warrujza fahjur. Yahtamilu anna al-murad birrujzi al-asnam wal awthan. Ya. Kemungkinan yang dimaksud makna ar-rujz di sini adalah, ya, patung-patung dan berhala-berhala. Yakni tinggalkanlah patung-patung dan berhala-berhala. Allati ubidat ma'allah, yang disembah selain Allah. Fa amarahu bitarkiha wal bara'ati minha wa mimma nusiba ilaiha min qaulin aw amal. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meninggalkan bentuk kesyirikan dan segala jenisnya, dan segala yang bisa menyebabkan kita terjatuh ke dalam kesyirikan, dan segala yang dihubung-hubungkan dengan kesyirikan. Jadi bukan cuma meninggalkan penyembahan patung, tapi juga meninggalkan hal-hal yang bisa mengantarkan untuk kembali kepada penyembahan patung, atau yang
hubung-hubungkan dengan penyembahan terhadap patung dan berhala-berhala yang lainnya. Maka seorang muslim harus jauh dari syiar-syiar kesyirikan. Ya, seorang muslim harus jauh dari syiar-syiar kesyirikan. Di antara syiar kesyirikan apa? Patung-patung. Ya, patung-patung. Maka tidak boleh ada orang yang sudah mengaji datang ke Parepare foto-foto di patung Habibie Ainun, nggak boleh. Itu patung itu syiar apa? Kesyirikan. Meskipun tujuan didirikannya bukan untuk berbuat syirik, ya, tetapi patung itu sendiri adalah syiar kesyirikan. Nah, ini memprihatinkan banyak orang-orang Islam, termasuk dari Pinrang mungkin datang ke Toraja rekreasi, ya, di bawah patung Yesus, foto-foto di situ, masya Allah. Ini mau apa? Mau diberkati sama patung? Ya, tidak diperbolehkan. Ya, datang jalan-jalan di tempat penyembahan patung, jalan-jalan di Borobudur, di foto-foto, di share di Facebook, nauzubillah, ini nggak boleh. Ya, ini semua syiar-syiar kesyirikan, harus ditinggalkan. Baik dari sisi perbuatan maupun perkataan. Maka perkataan-perkataan yang mengandung kesyirikan maka tidak diperbolehkan. Ya. Termasuk apa? Bermain-main dengan mantra-mantra sulap, ya. Mantra-mantra sihir, ini tidak diperbolehkan. Wa yahtamil anna al-murad bizujri a'malu syarri kulliha. Kemungkinan yang dimaksud di sini adalah semua perbuatan jelek semuanya. Ya, perbuatan jelek dan perkataan-perkataan jelek harus ditinggalkan. Ya, maka seorang dai adalah orang yang paling terjaga lisannya, ya, tidak latah menyebutkan, ya, kalimat-kalimat yang tidak baik, meskipun kalimat-kalimat itu viral, ya, ungkapan-ungkapan yang viral, tapi tidak tidak mengandung nilai-nilai kebaikan. Fayakunu amran lahu bitarki dzunub saghiraha wa kabiraha. Maka perintah ini adalah perintah untuk meninggalkan perbuatan dosa baik yang kecil maupun besar. Zahiraha wa batinaha, ya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Fayadkhulu fi dzalika syirk wa madunahu. Maka termasuk dalam larangan ini adalah larangan berbuat syirik dan selain kesyirikan, baik itu perbuatan maupun perkataan. Wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu memberi, ya, untuk mengharap banyak. Ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama tentang hal ini. Jadi al-mannu ini adalah dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekahmu dengan al-man, ya, wal adha. Al-mannu itu memberikan bantuan kepada orang lain kemudian disebut-sebut, menyumbang ke masjid misalnya. Wah, itu masjid itu saya yang itu 4 tiang itu saya semua itu yang ya, menyebut-nyebut. Apalagi kalau sampai mengganggu orang. Ada orang dikasih sedekah, ya, dibilang-bilang terus, nah tidak makan kok itu kalau bukan saya. Saya itu yang selalu kasih itu saya selalu, masya Allah, disebut-sebut, orang jadi terganggu, ya, terhina rasanya karena tersebar, katanya kamu ya dikasih makan sama si fulan itu, ya. Itu pesantren itu, ya, tidak bisa berkembang begitu kalau bukan saya yang kasih makan anak-anak di situ. Masya Allah. Ya, saya nyumbang beras itu tiap bulan itu disebut-sebut. Ini dosa besar. Ya, disebut oleh para ulama sebagai salah satu dosa besar dan bisa membatalkan pahala sedekahnya. Makanya Allah berfirman, apa tadi? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan perbuatan seperti itu. Makna tastakfir di sini disebutkan oleh para ulama ada beberapa. Di antaranya disebut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ai la tamnun 'alan nasi bima asdaita ilaihim minan ni'ami ad-diniyah wad dunyawiyyah fa tatakaththar bitilkal minnah wa tara lakal fadl 'alaihim bi ihsanikal minnah. Ya. Yakni janganlah kamu menyebut-nyebut perbuatanmu, pemberianmu kepada manusia.
ya, yang sudah kamu berikan kepada mereka berupa kenikmatan diniyah dan duniawiyah. Misalnya ustadz mengajak orang sehingga orang taubat. Jadi dibilang-bilang, oh gara-gara saya itu taubat itu. Kemudian gara-gara yang kamu berikan itu, bantuan yang kamu berikan baik dalam bentuk kebaikan agama maupun dunia, kemudian kamu melebih-lebihkannya, ya, kamu melebih-lebihkannya dan kamu merasa lebih mulia, ya, dengan bantuan yang kamu berikan itu terhadap orang yang kamu berikan bantuan, ya, paham maksudnya? Jadi karena bantuan kita kepada orang maka kita merasa lebih mulia daripada dia. Pernah begitu, Pak, ya? Ya, gara-gara kita kasih sedekah sama orang, kita merasa kita lebih mulia daripada orang yang diberikan sedekah. Nggak boleh seperti itu, dilarang langsung. Ini perbuatan tercela, ya, perbuatan apa? Tercela. Maka ketika kita memberikan kepada manusia, ya, berupa kebaikan dunia atau agama, maka kita berharap balasannya dari Allah. Jangan pernah berharap dari manusia. Karena kita melakukan itu karena siapa? Ya karena Allah. Sehingga orang yang pernah kita bantu sama saja dengan orang yang tidak pernah kita bantu, sama saja posisinya di hadapan kita. Kalau menjadi ustadz misalnya, ya sama saja Anda pernah mengajar atau tidak ajari orang, sama saja. Nah, ini dari sisi ustadznya, tapi dari sisi murid, ya, maka dia harus memperlakukan gurunya penghormatan yang lebih besar. Adapun dari sisi ustadznya tidak perlu merasa lebih mulia. Karena belum tentu juga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ada yang tahu amalan mana yang diterima. Kita ceramah begini, kita juga tidak tahu ini ikhlas atau tidak, tapi kan kita berusaha untuk ikhlas. Bal ahsin ilan nasi mahma amkanak, ya. Berbuat baiklah kepada manusia sesuai dengan kemampuanmu. Wansa indahum ihsanak. Setelah kamu membantu orang, berbuat baik kepada orang, sudah lupakan perbuatan baikmu. Biarkan dia menikmati kebaikanmu, kemudian kamu lupakan itu. Wala tatlub ajrahu illa minallahi ta'ala. Janganlah kamu minta, ya, balasan dari dia kecuali kepada Allah. Kadang kan kita kecewa. Dulu ini kok orang saya baik-baik ini orang dulu. Kok sekarang dia kasih begitu saya? Ya. Pernah begitu kan ya kawan? Ya kita kecewa. Siapa suruh berharap sama manusia? Terkadang kita bantu orang banyak betul gitu ya. Kita sadarkan dia, kita ajarkan ilmu, tiba-tiba kita diserang, dijelek-jelekkan kemana-mana. Terkadang seperti itu. Nah kalau kita memang mengharapkan pahala dari Allah, yang begitu nggak ngaruh sama sekali tidak berpengaruh. Karena memang kita tidak mengharapkan dari dia. Ya, apa yang kita ajarkan, ya, apa yang kita sampaikan dari kebaikan agama, yang kita minta pahala dari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita mengharap dari dia, kan kecewanya luar biasa. Sakit hati kan? Sakit hati. Ya, sakit hati. Kita yang ajak dia ke pengajian, tiba-tiba dia sudah jadi ustadz, kita direndahkan, kan sakit hati itu. Kalau kita mengharap sama dia, maka jadikanlah segala kebaikan itu karena mengharapkan pahala dari Allah, tidak bakal kecewa. Tidak bakal kecewa. Waj'al man ahsanta ilaihi wa ghairahu ala haddin sawa. Jadikan orang yang kamu sudah berbuat baik kepada dia sama dengan orang yang kamu tidak pernah berbuat baik kepada, sama saja. Wa qad qil inna ma'na hadza la tu'ti ahadan syai'a. Makna yang lain, ya, dari jangan memberi kemudian mengharap banyak kembali, maknanya yang lain adalah janganlah kamu memberikan sesuatu kepada seseorang wa anta turidu an yukafi'aka alaihi bi aktsar minhu. Kemudian kamu berharap kamu dapat balasan yang lebih banyak dari apa yang kamu berikan. Fa yakunu hadza khassan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li rabbika fasbir. Bersabarlah untuk Allah. Dan ini isyarat, ikhwan, perjuangan seseorang itu pasti pahit, ada pahitnya. Memang kita ikhwan diciptakan di dunia ini, dan dunia ini adalah darul bala, tempatnya ujian memang. Maka seseorang harus bersabar. Ketika kita melihat orang-orang yang berdosa, ya, saya beberapa kali melihat orang-orang yang
transgender itu LGBT, ya. Awal-awal orang kalau ada bencong-bencong sedikit, Pak, itu dihina, iya kan? Bencong sedikit saja dihina. Sekarang orang jadi perempuan kayak perempuan betul, ya. Dan itu melalui perjuangan yang sangat berat gitu. Untuk menjadi orang terhina saja orang berjuang, Pak, sabar. Masa untuk menjadi orang yang mulia kita tidak sabar? Bersabar, Pak. Masa kita mau jadi orang baik tidak bersabar? Yang begitu-begitu saja dia bersabar. Ya. Nuntut ilmu bersabar. Ya. Mengajar seperti ini bersabar. Nah. Jadi wali rabbika fasbir. Jalan yang ditempuh ini membutuhkan kesabaran. Ai ihtasib bi sabrik. Berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaranmu. Waqsid bihi wajhallahi ta'ala, dan jadikanlah tujuanmu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Famtathala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li amri rabbih wa badara fihi wa anzara an-nasa wa awdaha lahum bil ayati al bayyinati jami'al matalib ilahiyah. Ya. Maka setelah Allah menyuruhnya begitu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan perintah Allah, bersegera. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingati manusia, menjelaskan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan segala yang diperintahkan oleh Allah, wa azzamallaha taala, kemudian mengagungkan Allah, wa da'al khalqa ila ta'zimihi, mengajak manusia untuk mengagungkan Allah. Ya, ini penting sekali ikhwan, ya. Kita dakwah itu untuk mengajak orang mengagungkan Allah, mengajak orang beribadah kepada Allah, jangan mengajak kepada kelompok kita. Ya, tujuan kita adalah untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wa tahhara a'malahu adh-dhahirah wal batinah min kulli su'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diperintahkan begitu langsung membersihkan amalannya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, dari segala keburukan. Wa hajara kullama yub'idu 'anillah minal asnami wa ahliha wasyarri wa ahliha. Ya, dan meninggalkan semua yang menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala berupa sesembahan-sesembahan selain Allah dan pelaku-pelakunya. Demikian pula kejahatan-kejahatan dan pelaku-pelakunya. Walahul minna 'alan nasi ba'da minnatillahi min ghairi an yatluba minhum 'ala dzalika jazaa'an wala syukura. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan dedikasinya kepada manusia dengan berdakwah, mengajak manusia setelah minnah dari Allah, setelah anugerah dari Allah, tanpa meminta balasan dari mereka. Wa sabrun lillahi akmalu sabr. Fa sabrun ala ta'atillah wa an ma'asillah wa ala aqdarillahil mu'limah. Maka sabar untuk Allah adalah kesabaran yang sempurna. Ya, bentuknya adalah bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah, kemudian bersabar meninggalkan maksiat, kemudian bersabar menjalani takdir Allah yang menyakitkan. Hatta faqa ulil azmi minal mursalin salawatullahi wassalamu alaihi wa alaihim ajma'in. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi derajatnya daripada rasul-rasul ulil azmi yang lain.